Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yaitu waktu, kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salah satunya adalah kita menghadiri khutbah dan juga insyaallah akan melaksanakan sholat Jumat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar waktu-waktu kita bermanfaat, menjadi berkah, menjadi pundi-pundi amal kita semua sebagai bekal kita kelak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang penuh, dengan amalan yang sangat banyak tanpa terkurangi dengan sedikit pun. Maka jamaah sekalian, pentingnya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan seluruh apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita dengan ilmu, dengan takut akan azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hambanya, yang mana hambanya tatkala melanggarnya pastilah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu kecil biji atom. Maka perlu kita ingat kepada diri kita, muhasabah terus atas amalan-amalan yang kita kerjakan. Sudahkah cukup? Sudahkah amalan tersebut siap untuk disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah amalan tersebut sebaliknya masih sedikit, masih tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita masih berbuat zalim kepada manusia dan yang lain sebagainya. Hendaknya kita takut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu kesempatan masih berada di bulan Muharram, bulan Zulhijjah. Maka kita sangat berbahagia kepada saudara-saudara kita yang telah melaksanakan haji, dan mungkin sebagian dari mereka sedang perjalanan pulang. Dan kita sebagai kaum muslimin hendaknya kita pun berbahagia, karena kita juga ingin yaitu melaksanakan haji. Kita juga ingin ke Baitullahil Haram, bahkan keinginan tertinggi kita yaitu menyempurnakan ibadah kita dari syahadat yang 5, yaitu haji ke Baitullahil Haram. Dan semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan jalannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan di tahun depan untuk melaksanakan haji tanpa antri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita pada tahun depan berkesempatan haji dengan harga yang murah. Dan itu harapan kita semua sebagai kaum muslimin. Maka setelah bulan Zulhijjah masih ada lagi bulan haram yang lainnya, yaitu bulan Muharram. Bulan ini banyak ibadah yang dapat kita lakukan. Pada tanggal 10 diiringi dengan 9 Muharram, di sana dihapuskan dosa kecil kita. Selama kita meninggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa besar dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini sebagai penyelisihan diri kita kepada Yahudi, dan kita menjadi punya kesibukan sendiri, tidak ikut-ikutan, tidak ikut acara agama lain, tidak bingung tatkala agama lain memiliki acara tersendiri. Maka puasa terbaik di bulan Muharram, dan kita memperbanyaknya. Sehari puasa, sehari enggak, berarti kita bisa melaksanakan berpuasa di bulan Muharram setengah bulannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan diri kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
beribadah hanya kepadanya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita akan menyampaikan beberapa riwayat, dua riwayat yang mana ini adalah memberlakukan kita menilai orang lain dari zahirnya tanpa memikirkan apa yang di dalam hatinya. Wa an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Siapa Usamah? Kisah Usamah sangat menarik. Dia dahulu adalah budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah menjadi panglima perang, panglima termuda. 15 tahun sudah menjadi panglima, dan dia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anhu maqala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ilal Huraqi min Juhainah, yaitu sebuah daerah yang panas di Juhainah. Fasabahna al-qauma ala miyahihim, maka kami tatkala pagi hari datang kepada sumber air. Walahiqtu ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum, dan aku mengejar bersama orang Ansor seorang laki-laki dari mereka. Kisahnya yaitu tatkala perang terjadi. Falamma ghasyainahu qala la ilaha illallah, maka tatkala kami kepung dia, seorang tadi, dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansariyu, maka orang Ansor tadi yang bersama Usamah menahan diri. Wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu, dan Usamah menikamnya dengan tombak hatta qataltuhu, sampai orang tadi meninggal. Falamma qadimna al-Madinata balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala kami datang ke Madinah, maka sampailah berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ya Usamah, dan berkata kepadaku, wahai Usamah, tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqataltuhu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu ya Rasulullah, ya Usamah menjawab, wahai Rasulullah, innama kana muta'awwidan, sesungguhnya dia hanya beralasan ya Rasulullah, dia melindungi diri, dia takut. Faqala qataltuhu ba'dama qala la ilaha illallah, kemudian sesudahnya Rasulullah mengucapkan lagi, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha ala hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalikal yaumi. Muttafaqun alaih. Sampai-sampai diulang terus. Wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Maka diulang-ulang terus sampai ciut hatinya, sampai habis rasa di hatinya takut akan diulang-ulang tersebut. Di sini dapat kita ambil pelajaran
bahwasannya Usamah menilai seorang dari hatinya. Padahal siapa yang mengetahui isi hati seorang hamba? Tidak ada yang mengetahuinya. Yang kita hukumi hanya zahirnya. Dia nampak muslim, dia nampak sholat, maka kita hukumi dia adalah muslim. Dia bersyahadat, ya, maka kita hukumi dia adalah orang yang masuk Islam. Wa fi riwayatin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqala la ilaha illallah wa qataltuhu, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang terus, sempit hatinya. Bagaimana tatkala kita melakukan kesalahan? Ditanyakan terus, dipojokkan terus. Ini adalah sebagai bentuk pelajaran agar dia tidak mengulanginya, agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terasa sempit bumi yang luas ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukarriruhu, mengulang-ulanginya. Ketakutan ada pada dirinya. Qultu ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia takut melihat pedang. Qala afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lamu aqalaha am la? Maka apakah engkau tidak membelah dadanya sampai engkau mengetahuinya dia mengucapkan sampai di dalam hatinya atau tidak? Famazala yukarriruha hatta tamannaitu anni aslamtu yauma idzin. Terus diulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan terus, apakah engkau sudah membelah dadanya sampai engkau mengetahui tatkala dia sudah mengucapkannya dia belum berislam? Terus Rasulullah mengulang-ulanginya. Dan dalam riwayat yang terakhir, hadhil fi'latu lima sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam minal inkaris syadid. Maka perbuatan ini, perbuatan membunuhnya Usamah kepada seorang yang dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, tatkala Nabi mendengarnya, dan pengulangannya Rasulullah adalah mengingkari yang sangat mengingkari perbuatan tersebut. Wa innama awrada dzalika ala sabilil mubalaghah. Dan sungguh ini adalah sistem penyanggahan. Wa fi riwayatin Muslimin qala Usamah radhiyallahu anhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah istaghfirli. Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampun bagiku. Boleh enggak kita memohon, berdoa, didoakan orang lain? Jawabnya boleh. Tatkala orang tersebut yang pertama hidup, yang kedua dia hadir dan dia soleh. Dan sebaliknya, kita tidak boleh meminta tolong, meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal dunia dan dia tidak soleh dan selebihnya. Maka penting bagi kita mengetahuinya. Setelah Usamah mengucapkan ya Rasulullah, mohonkanlah ampun bagiku, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, bagaimana engkau berbuat demikian? Engkau membunuh seorang yang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apabila kalimat tersebut datang pada hari kiamat, apa yang akan engkau jawab? Qala faja'ala la yaziduhu ala ayyakula kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at bihumil qiyamah.
diulang lagi kalimat tersebut. Bagaimana engkau mempersiapkan jawaban tatkala kalimat tersebut datang di hari kiamat? Apa pertanggungjawabanmu? Apakah engkau mengetahui isi hatinya tatkala engkau membunuhnya? Wa adamul istighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu naw'un minat ta'nibi lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan. Beliau tidak mau mohonkan ampun. Dan ini adalah peringatan yang keras. Wa takhwifi, dia ketakutan li ghairihi minal muslimin, timbul rasa takut, agar rasa takut timbul pada dirinya, diri Usamah. Wa in kana Usamatu wa habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Usamah ini adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa annahu sallallahu alaihi wasallam abi ayyastaghfir lahu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengampuni, memohonkan ampun bagi selainnya. Maka ini adalah pelajaran bagi kita semua. Tatkala kita melihat saudara kita nampak zahirnya jelas soleh, maka kita tidak boleh menghukuminya adalah orang yang berbuat keburukan. Kita tidak tahu isi hatinya, kita tidak tahu isi hati seorang hamba. Maka penting bagi kita mengingat-ingat kisah Usamah ini, sampai-sampai Rasulullah terus mengulanginya. Apakah engkau mengetahui isi dadanya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usamah tidak bisa menjawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa fil hadithi minal fawaid, dan dalam hadis-hadis tersebut terdapat faidah. Yang pertama, akhdhun nasi bidhawahirihim amma ma fil qalbi fa maw'iduhu yaumul qiyamah. Manusia menghukumi dari zahirnya, dari tampaknya. Adapun apa yang di dalam hatinya, maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Faidah yang kedua, aizamu haqqi kalimatit tauhidi wa ahlihi, agungnya hak kalimat tauhid dan penganutnya, pemegang kalimat tauhid. Maka orang-orang yang berpegang dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, faham isinya, faham maknanya, faham konsekuensinya, faham syarat-syaratnya, dia tidak meninggalkan satu syarat sekalipun, maka agung pelakunya, haram hartanya, haram kehormatannya, dijaga nama baiknya. Maka kita harus berhati-hati. Faidah yang ketiga, akhdhul imami ala yadil mukhti'i ayyan kanat makanatuhu indahu. Seorang imam, seorang hakim, mereka menghukumi pelaku kesalahan dari kondisi yang nampak padanya, jelas bukti-buktinya. Ketika dia disumpah, dia menjawab apa adanya. Bagaimana dengan orang munafik? Ya, dia sudah terbiasa untuk melatih dirinya berdusta. Maka kita harus berhati-hati terjerumus kepada orang munafik. Dia melatih dirinya agar tampangnya baik,
akan tetapi hatinya busuk, hatinya benci kepada Islam, maka kita harus menjaganya. Faedah yang terakhir, yang keempat, annal insanal mu'mina yajibu ayyahdzara min ayyasfika damal insani muslimin yaqulu la ilaha illallah. Bahasanya seorang muslim berwaspada, wajib atasnya waspada tatkala dia menumpahkan darah kaum muslimin yang mana dia telah mengucapkan la ilaha illallah. Maka kita muhasabah diri kita. Harus ada pada diri kita sifat-sifat yang mana yang pertama adalah berilmu, kita faham ilmu. Yang kedua adalah kita niat kita benar tatkala mengamalkan sebuah amalan, tatkala kita bermuamalah dengan saudara kita. Yang ketiga adalah ikhlas. Adapun orang munafik, dia tidak memiliki ketiga hal ini, maka kita penting untuk menjaganya. Sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, kita harus terus senantiasa muhasabah diri kita dengan setiap perbuatan kita di setiap waktu kita, karena tidak lepas kita dari kesalahan, baik itu kita sadar maupun kita dalam keadaan tidak sadar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausal a'la wa na'udzubika minan nas. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim 'ala ni'amihi wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Istawu aqimu sufufakum Asaddul khalal. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.